Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadif Nur Khalifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Pada kali ini kita berjumpa lagi dalam percakapan praobservasi dalam supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh Pak Aden, guru SMP Negeri 3 WK Bubak, mengampu mata pelajaran matematika. Assalamualaikum Pak Aden. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Pak Aden, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya melakukan supervisi akademik atau observasi di pembelajaran Pak Aden di kelas. Ya, begitu. Kemudian tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui persiapan Pak Aden untuk pembelajaran kedepannya itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan mengevaluasi setelah melakukan kegiatan observasi untuk mengambil tindak lanjut agar lebih baik kedepannya. Begitu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Aden dalam kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Aden capai kali ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, kebetulan materinya nanti itu yang akan diobservasi pada saat itu masuk pada materi rotasi. Jadi itu bab keempat, transformasi geometri. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama nanti saya akan memberikan gambar rotasi suatu benda. Terus saya berharap siswa atau peserta didik dapat memahami konsep rotasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua nanti saya akan berikan gambar suatu benda yang ada pada bidang kartesius. Nanti peserta didik dapat melukis bayangan dari benda hasil rotasi dengan tepat. Nah, yang ketiga itu saya berikan koordinat suatu titik. Nah, itu saya harapkan peserta didik dapat menentukan koordinat atau koordinat bayangan hasil dari rotasi pada koordinat kartesius dengan tepat. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Pak Aden capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Aden capai? Untuk area pengembangan yang saya ingin capai yaitu yang pertama dari pengetahuan, terus yang kedua itu dari keterampilannya itu. Oke, baik Pak Aden. Jadi Pak Aden akan mengembangkan pada area pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, kemudian saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Aden sudah susun. Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian media yang digunakannya, sampai dengan skenario pada saat pelaksanaannya nanti, Pak. Ya. Jadi dalam strategi yang saya sudah susun, yang untuk kali ini, yaitu pertama saya menyusun RPP yang berdiferensiasi sesuai proses itu. Terus di mana prosesnya saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Ada beberapa kebutuhan, mulai dari kebutuhan atau minat belajar dengan audio visual, terus visual dan kinestetik itu kalau tidak salah. Ya, Kemudian pada proses pembelajarannya murid nanti akan berdiskusi tentang rotasi tadi, tentang materi rotasi yang saya berikan melalui LKPD. Jadi sudah saya siapkan LKPD setiap kelompok sesuai dengan minat dan bakat gaya belajar itu. Ya. Lalu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian saya juga menggunakan media PowerPoint dan juga alat peraga untuk memudahkan murid dalam menerima materi. Oke. Jadi Bapak merencanakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya Pak ya, yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran secara sosial melalui kerja kelompok tadi ya Pak ya? Oke. Nah, kira-kira Pak, kapan ini Pak Aden akan melaksanakan pembelajaran tersebut Pak? Kebetulan nanti saya akan ambil di kelas 9A, itu jadwalnya saya ada hari Sabtu. Jadi nanti
pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Oke, baik Pak Aden. Berarti besok hari Sabtu Pak Aden akan melakukan pembelajaran di kelas 9A ya. Nah, nanti pada hari Sabtu itu Pak Aden, saya akan masuk ke kelas Pak Aden untuk melakukan supervisi kelas. Dan di situ saya akan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran Pak Aden. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas itu, kita akan berbincang kembali Pak Aden. Jadi kita akan bertemu lagi pada kegiatan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Pak Nono Lasara. Ya, siap. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Pak Aden dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi setelah saya sharing dengan Ibu Nadif, persiapan saya sebelum pembelajaran agak lebih matang dari sebelumnya, dan saya mulai lebih percaya diri. Kalau biasanya saya agak ragu-ragu, kali ini saya lebih percaya diri. Jadi sehingga saya yakin akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid-muridnya ke depan. Oke, baik Pak Aden. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Semoga kita bisa saling membawa manfaat satu sama lain ya Pak ya. Amin, amin. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Sabtu Pak Aden di kelas 9A. Saya doakan semoga lancar, Amin, tidak ada amin. kendala apapun, dan murid-murid bisa belajar dengan baik. Ya. Demikian percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aden. Sama-sama Ibu. Siap. Beri salam. Selamat pagi Pak. Ya, baik, selamat pagi. Kita mulai kegiatan belajar kita hari ini. Silakan satu orang langsung memimpin doa memulai kegiatan belajar kita. Silakan yang bertugas. Guru dan teman-teman sudah mengikuti kegiatan belajar kita. Marilah kita satu dalam doa. Izinkan saya memimpin doa dengan kepercayaan saya yaitu Katolik. Mari berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas tuntunanmu dari rumah kami masing-masing hingga pada sekolah kami. Ya Bapa, sekarang kami anak-anakmu ingin memulai kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Dengannya Engkau tuntun dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan buat kalian Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, tepuk tangan buat. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran. Aloysius, hadir Pak. Andriana, Hadir Pak. Anastasia, Hadir Pak. Angelina, Hadir Pak. Arjuna, Hadir Pak. Armando, hadir Pak. Arianti, Hadir Pak. Virginia, Hadir Pak. Yosafat, hadir Pak. Ya, jadi ada 3 orang yang alfa, 1 orang yang izin ya. Ini Pauli dan ini sudah 5 kali alfa berturut-turut ya. Jadi sudah setahun ulang masih juga tetap belum bisa berubah. Jadi baik, mungkin untuk absen sampai di sini kita lanjut sudah ke materi hari ini tentang kita lanjut materi paten. Ada yang masih ingat tentang apa kan? Transformasi geometri. Jadi bab yang 4 yaitu transformasi geometri. Kita sudah bahas tentang apa?
dari transformasi geometri yang sudah kita bahas kan di poin A, nah, yaitu refleksi dan translasi. Ada yang masih ingat refleksi apa? Pencerminan. Oke, refleksi itu adalah pencerminan. Jadi pencerminan kita bisa cerminkan titik A misalnya terhadap sumbu Y. Itu tergantung ada dua apa kawan? Tergantung dia punya jarak dan arah. Ya. Jadi bisa digeser sesuai atau tergantung jaraknya berapa dan arahnya bagaimana. Paham ya? Jadi ada dua yang harus kita ketahui bahwa bisa digeser sesuai dengan arah atau jarak. Arah dan jarak. Jadi masih ingat kan? Ada PR tadi kawan? Ada PR dong? Coba sekarang buka PR Pak Guru. Ya. Mana PR? Kerja? Kerja lagi? Kira terkait dalam? Alah, saya lupa terus. Sesuai aturan kena sanksi komennya gitu. Komennya biar korek kan. Yang sekarang. Nah, baru lagi. Di sini kan pasal biar kau masuk TV nanti. Ya, jadi ini konsekuensi kalau tidak kerja. Menyanyi. Sekarang tidak enak. Bebek angsa masak kembali. Ayo nama-nama biar ada semangat. Sambil tepuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Jadi, lain kali kalau KPR harus dikerjakan. Jangan pemalas ya. Jadi, mereka hanya satu yang kita kerja dan sudah kita kasih dia punya teguran atau sanksi. Nah, silakan yang mau kerja di depan. Ya. Seleksi dengan translasi ya. Titik A dari titik 8 ya. 6,0. 6,0. Berarti yang ini ya? Titik A sini. Atau? Iya, Tidak. Berarti sini titik A. 6,0. Terus dicerminkan terhadap ditranslasikan dulu. Iya, Ditranslasikan terhadap T min 5,4. Berarti dari sini kita ke kiri ya, karena negatif jadi kita ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ya, oke, diambil mulai dari mana? Dari sini, dari titik A. Dari titik 0. Dari sini. Iya. Nah, berarti
salah menentukan titik A ya. Karena 6,0 maka ada di sini ya. X-nya 6, Y-nya yang 0. Jadi titiknya ada di sini. Sampai bukan di sini. Kalau ini titik 0,0 ya. Kalau di tengah sini titiknya 0,0 atau titik pangkal atau bisa kita sebut titik pangkal koordinat atau titik pusat. Sampai? Jadi salahnya di sini. Salah menentukan titik mula-mula. Terus yang berikut yang Chelsea kerja yaitu titik B ini ya 4 B4, B3. Kita kasih pakai warna biru supaya tidak terganggu. Jadi ini B4, B3. Terus perintahnya dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita cermin dulu. Ini berarti sumbu Y yang ini ya. B. Maka bayangannya dia ada di sebelah kanan berarti. Kita hitung sudah jarak dari titik B ini ke cermin, yaitu 4 satuan toh. Maka kita dari cermin ke bayangan juga sejauh 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sini bayangannya dia. Maka B aksennya dia adalah 4, min 3. Terus perintahnya Lalu ditransaksikan dengan T sama dengan T sama dengan min 5,4. Berarti dari sini kita ke kiri sebanyak min 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. Terus kita ke atas sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Maka B double action dia adalah min 1,1. Jadi pekerjaan yang dikerja kecil sih benar ya. Ini karena apa? Menentukan B nya saja sudah tidak sah. Tadi kalau K ini salahnya di menentukan nilai A, titik A. Sudah, jadi itu sudah PR kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut sudah ke materi yang berikut, yang B. Jadi saya hapus sudah. Di buku bisa kita lihat di halaman halaman 86 ya. Nah, kita buka halaman 86 yaitu memahami konsep rotasi dan dilatasi. Memahami konsep rotasi dan dilatasi. Kita masuk ke bagian B. Nah, di sini untuk hari ini kita akan belajar tentang rotasi. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang rotasi ya, rotasi. Jadi seperti kata rotasi. Coba saya minta yang bisa kasih contoh tentang rotasi. Kira-kira kau pernah di mana, dengar di mana rotasi? Ini, ya, rotasi bumi. Maka ada siang, ada malam. Rotasi bumi. Ada lagi yang kasih contoh kan? Rotasi dalam bermain polo. Rotasi dalam bermain polo. Jadi setiap poin masuk pasti geser untuk ganti serve, ya toh? Ya. Maka orang lain yang ganti serve, bukan yang itu. Paham ya? Itu contoh lagi. Ada lagi selain itu? Rotasi pada jam. Rotasi pada jam. Betul sekali ya. Maka ada perpindahan dari jam 1 ke jam 2 itu rotasi. Mungkin ada lagi atau pas ya? Nah, jadi itu adalah rotasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kita sudah pelajari juga tentang rotasi di IPA tadi, rotasi bumi. Rotasi bumi terhadap matahari. Jadi putaran bumi terhadap matahari, maka kita dapat waktu pagi dan waktu siang atau malam.
materi bumi dan hutan. Ya? Nah, sekarang tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, ada 3 tujuan. Ya. Nanti pertama Pak Guru akan memberikan contoh atau sebuah gambar rotasi. Nanti peserta didik atau kalian diharapkan mampu memahami konsep. Jadi kalian mampu memahami konsep rotasi. Jadi kalian diharapkan atau diinginkan mampu memahami konsep rotasi dengan baik. Terus yang kedua nanti Pak Guru juga akan gambar atau berikan sebuah gambar. Kalian harus bisa menentukan tempo dengan kita pakai semacam metode diskusi atau cara belajar diskusi. Ya, jadi kelompok yang Pak Guru sudah buat waktu itu sesuai minat dan bakatnya kalian. Nah, setelah ini silahkan langsung sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok 1, 2 di depan, terus di tengah kelompok 3, 4, 5 di belakang. Ya, silakan sudah. Nanti istirahat Bapak lanjut. Sudah. Itu makanan tinggal. Simpan. Manusia masalah ini kalau tidak turun. Itu minuman es pinggir. Supaya tidak masuk ke sisi. Ya, jadi baik, sudah duduk sesuai kelompok ya. Kita akan membagi.
Selesai ya? Ya Pak. Pak Guru, dan silakan kelompok mana yang mau bersedia duluan? Oh ya, kelompok 1. Silakan mari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, di sini terdapat segitiga yang titik koordinatnya 2,1, 4,2, dan 3,3. Di titik-titik ini dirotasikan, dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kita dari sini putar berlawanan arah jarum jam, jadi ke sini. Dan titik B 4,2 dirotasikan searah berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Dan titik pada titik 3,3 dirotasikan berlawanan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, di mana titik A, titik B? Jadi ini adalah segitiga yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kelompok 1 bisa duduk kembali. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arlando Agus. Perkenalkan, nama saya Dika Fadil Serhani sebagai ketua kelompok. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. 90 derajat searah jarum jam. Tuliskan hasilnya pada kolom 5. Jadi untuk yang pertama, titik A berada pada 2,1. Lalu dirotasikan sebesar. Ya, jadi baik. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi.
dan luar biasa hari ini sangat baik, kelompok-kelompok sangat memahami apa yang sudah dipelajari. Kita beri aplaus untuk jadi kita bisa menyimpulkan tentang rotasi yang kita sudah belajar ya. Intinya rotasi itu kita putar sesuai besar sudut ya. Kalau sudut 90 derajat berarti positif ya, positif. Kita putar berarti lawan arah jarum jam. Kalau disuruh putar negatif 90 derajat berarti kita putar searah jam dengan besar sudut 90 derajat. Nah, ambil contoh yang kita tadi. Ada segitiga ABC dengan titik A 2,1 dan titik B 4,2 dan titik C 3,3. Nah, ini di soal disuruh putar 90 derajat ya. Besarnya 90 derajat, karena besar 90 maka kita putar dengan lawan arah jarum jam. Kita sesuaikan dengan besar sudut. Ini dari titik A, ini adalah sudut siku-siku, maka nanti dia ada di sini, pas di titik ini. Maka hasil rotasinya dia yaitu ada di min 1,2. Ini yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1, betul ya? Terus kita ambil lagi B 4,2. Maka kalau kita putar sebesar 90 derajat, maka dia ada di min 2,4 ya. Dan titik C 3,3. Nah, ini kita ambil tadi titik A ya. Titik A tadi pertama 2,1. Terus maka menghasilkan A aksen atau bayangannya dia di titik min 1,2. Min 1,2 ya. Terus titik B tadi 4,2. Titik B itu 4,2. Kita rotasikan 90 derajat, berarti putar ke kiri sebesar 90 derajat, maka dia ada di min 2,4. Jadi bayangannya ada di min 2,4. Dan terakhir titik C 3,3. Kita putar sebesar 90 derajat, berarti putar ke arah kiri, maka dia ada di min 3,3. Jadi titik C 3,3 dirotasikan, maka bayangannya dia adalah min 3,3. Maka jika kita putar 90 derajat, jika X titik X, Y saya putar 90 derajat sebesar 90 derajat, maka bayangannya XY bisa kita simpulkan yaitu jadi min Y. Kita lihat 2 pindah di belakang, 2 ini adalah X, maka X ini pindah ke belakang. Terus 1 ini dari belakang pindah ke depan, tapi lawan tanda. Maka bisa kita simpulkan min Y, X itu kalau putar 90 derajat, maka dia akan menjadi min Y, X. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Kita lihat. Kelompok 2 dia dari sini putar min 90 derajat. Min 90 derajat berarti searah jarum jam. Searah jarum jam sebesar 90 derajat kita putar. Maka dia ada di min 2,1. Right? Jadi untuk kelompok 2 dia berada di A aksennya dia min 2,1. Terus kita putar lagi sebesar min 90 derajat, maka ada di min 4,2. Jadi B aksennya min 4,2. Dan yang terakhir titik P kita putar sebesar 90 derajat, maka dia ada di min 3,3. Min 3,3. Satu koma min 2. Terus ini tadi 2 min
2,4 dan terakhir 3,3. Maka bisa kita simpulkan bahwa X, Y jika dirotasikan min 90 derajat, maka dia apa yang bisa kita simpulkan? Jadi Y per min X. Ya, jadi Y pindah ke depan, ini mana? Y ini pindah ke depan toh? Ya Pak. Tapi ya tidak Berubah. Y. Sedangkan X pindah ke belakang, jadi lawan tanda, maka dia jadi itu yang bisa kita simpulkan ya. Bisa Bang? Bisa Pak. Jadi untuk kali ini selesai sudah untuk rotasi. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas. Nah, tugasnya nanti bisa lihat di halaman 89. Kita akan mempelajari tentang dilatasi. Silahkan kalian belajar supaya nanti jangan bingung kalau Pak Guru jelaskan. Tidak, Pak Ben? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tentang rotasi? Tidak ada? Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi sebelum kita pulang kita ice breaking dulu. Satu orang pimpin kita ice breaking apa? Semangat, silakan. Bibit sudah sih. Semua berdiri. Terima kasih. Ya, baik, untuk hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk memimpin kita. Silakan yang bertanya. Gini. Sekalian, kita pulang mari kita saya berdoa menurut apa yang saya ketahui. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari pagi kami belajar dan merasa di Tuhan kami pulang sampai kami bisa pulang. Semoga kami semua bisa sampai di rumah dengan selamat dan dijauhkan dari segala hal baik. Tuhan, ini badan firman kami yang kami sampaikan dan Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Nadif Nurkhalifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Pada percakapan hari ini saya ditemani oleh Pak Aden selaku guru matematika, kemudian ada Pak Adinono Lasara sebagai pengajar praktik. Apa kabar Pak Adi, Pak Aden? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik, sehat semua ya Bapak-bapak? Iya. Oke, Pak Aden, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Aden terkait dengan jalannya proses observasi kemarin. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran kemarin berjalan, begitu Pak Aden. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Aden, bagaimana perasaan Pak Aden pada saat diobservasi kemarin? Ya, untuk perasaan alhamdulillah karena sudah selesai ya, saya rasa tenang. Tapi pada saat awal-awal memulai kegiatan observasi itu saya ada sedikit tegang gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti berjalan dengan lancar ya Pak ya? Ya. Oke, bisa Pak Aden ceritakan kembali Pak area pengembangan yang telah Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah atau tahapan yang kemarin Bapak lakukan sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik Pak Aden.
Ya, jadi area pengembangan yang saya lakukan itu ada 2 kemarin, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu di mana siswa itu saya meminta mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan rotasi. Jadi saya meminta mereka bagaimana menentukan bayangan dari hasil rotasi jika diputar dengan 90 derajat, 270 derajat, atau min 90 derajat. Jadi kemudian yang kedua itu tentang area keterampilan. Jadi dilihat dari bagaimana siswa menggunakan alat peraga, bagaimana mereka menjelaskan pada saat presentasi, ya, itu disesuaikan dan semoga doang dapat memahami. Gitu. Oke, baik. Jadi ada 2 area pengembangan yang telah Bapak lakukan ya. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, menurut Pak Aden, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil sepenuhnya atau memang ada kendala atau permasalahan dalam pelaksanaannya Pak Aden? Ya. Jadi kalau menurut saya itu sebagian mungkin sudah berhasil, tapi karena baru awal-awal dan masih saya rasa ada sedikit kekurangan begitu ya Pak. Oh baik ya, kira-kira kekurangan apa itu Pak Aden? Jadi pada saat diskusi kelompok itu masih ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif dan hanya mengharapkan teman yang lain gitu. Jadi dia tidak terlalu aktif. Oke baik, jadi masih ada beberapa murid yang belum berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Aden, mengapa hal itu masih terjadi Pak Aden? Jadi mungkin pada saat saya membagi kelompok itu belum sesuai dengan minat atau gaya belajarnya anak-anak gitu. Jadi mereka tidak terlalu aktif karena tidak sesuai itu. Oh begitu ya. Kemudian apa rencana Pak Aden ke depannya untuk memperbaiki situasi yang saat ini Pak Aden? Mungkin saya akan membagikan anggota kelompok di mana saya harus mencari tahu minatnya anggota itu apakah cocok dengan minat belajar atau gaya belajar. Misal kita pakai visual, masuk tidak dari sini, atau auditori atau kinestetik. Jadi kalau sudah cocok pasti mereka akan lebih aktif, mungkin seperti itu. Oke, jadi rencana kedepannya Pak Aden akan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan minat dan kebutuhan belajar murid ya Pak ya? Ya. Oke, baik, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Aden rencanakan bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa dibandingkan sebelumnya. Kira-kira Pak Aden, kapan Pak Aden akan mulai merealisasikan rencana Pak Aden tadi? Insya Allah secepatnya, mungkin dalam minggu depan atau kebetulan kan sekarang awal-awal semester Ya. jadi saya akan lebih semangat dalam minggu-minggu berikutnya. Oke Pak Aden, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Pak Aden rencanakan bisa terrealisasi sepenuhnya dan secepatnya begitu, sehingga akan berdampak positif bagi murid-murid ya Bapak ya. Ya. Oke. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Bapak Nono selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Pak terkait kegiatan percakapan pasca observasi hari ini atau kegiatan observasi di dalam kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Dari hasil percakapan tadi saya melihat banyak hal yang sudah diungkapkan, sudah disampaikan oleh Pak Aden, dan harapan saya apa yang menjadi kendala tadi mudah-mudahan dalam tindak lanjut ke depan dia lebih baik lagi, terutama untuk pembelajaran dalam kelas untuk siswa. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke Bapak, terima kasih banyak atas umpan balik yang telah Bapak sampaikan. Semoga itu bisa menjadi bahan evaluasi saya dengan Pak Aden dan menjadikan motivasi untuk lebih semangat lagi ya Pak Aden ya. Oke. Baik, selesai sudah kegiatan kita dari mulai praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan hari ini pasca observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.